bisa jadi nasib baik. Diubah dengan sedekah. Innal bala la yatakhatta riqabas sadaqah. Kata Nabi besar Muhammad alaihissalam, sesungguhnya bala gak bisa turun kalau kealingan sama sedekah. Bala gak bisa turun, musibah gak bisa turun nih kalau kehalangan sama sedekah. Jadi sekalian, kita benar-benar gak tahu loh nasib kita ke depan. Belum lama tuh negara paling cakep, ya ampun. Saya kalau ngelihat ke sana tuh kayak yang bisa ngebayangin dunia aja segini cakepnya, gimana surga. Daerahnya cakep, pemandangannya cakep, tempat-tempatnya cakep, estetik gitu, dan orang-orangnya cakep-cakep. Kayak ada sensornya gitu, orang jelek dilarang masuk. Namanya Turki. Teman-teman saya sekalian, di sini ada yang pernah pergi ke Turki? Saya yakin bukan cuma saya. Pasti ada banyak juga nih yang pada pernah pergi ke Turki. Cakep-cakep banget, ya Allah. Saya pernah lihat tukang sampahnya cakep. Beneran dah, supir truknya aja cakep. Makanya kalau ada orang Turki gitu ya, misalnya ngedeketin kamu gitu, jangan ke ini, lu cakep nih, atau tuh tukang sampah. Karena emang asli cakep-cakep banget tuh mukanya, katanya memang genetik paling cantik tuh di sana gitu, di Turki sana tuh teman-teman. Allah tuh kasih sebentaran aja gempa, bangunan rusak, tempat indah jadi jelek, orang banyak mati, kecelakaan, anak-anak kehilangan anggota tubuh, muka pada hancur, ada yang aduh sedihnya, saya sampai nggak berani deh lihat foto-fotonya, nggak berani lihat videonya. Suami saya tinggal cerita aja, masya Allah ada anak tuh ditemukan di bawah puing-puing masih hidup, padahal udah berapa tahun. Saya nggak mau lihat, sedih bener. Teman-teman saya sekalian, betapa nasib manusia kita nggak pernah tahu. Nasib kamu juga kamu nggak tahu. Apa yang akan terjadi ke depan kita nggak pernah tahu. Akan seperti apa Jakarta 10-20 tahun yang akan datang, kita nggak pernah tahu. Kemana kamu akan tinggal sesudah saat ini, kamu nggak pernah tahu teman-teman. Ini nasib di dunia ini kita nggak pernah tahu, apatah lagi nasib di akhirat nanti. Betul nggak? Orang Turki tuh yang pada kena gempa, nyangka nggak kalau bakalan beberapa hari ke depan akan ada bencana alam meluluh lantakkan kota indah mereka? Gak pernah tahu teman-teman. Orang di Aceh gak pernah tahu. So itu sekalian saya muliakan, nasib orang tuh gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Maka kamu sebagai hamba mesti baik-baik sama yang pegang nasib, mesti pinter-pinter cari muka sama yang pegang nasib, mesti pinter-pinter nyari ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang pemegang nasib. Jangan main-main sama nasib, saudara sekalian. Jangan main-main sama takdirnya Allah Subhanahu wa taala, jangan main-main. Kita hancur kalau Allah menetapkan nasib buruk bagi kita, tidak di dunia apatah lagi di akhirat nanti. Maka malam nisfu Sya'ban kesempatan emas. Malam nisfu Sya'ban kesempatan berharga untuk kita mengubah, untuk Allah Subhanahu wa taala menetapkan nasib baik bagi kita atau mengubah nasib buruk kita menjadi nasib baik, insya Allah. Maka sekalian, selain daripada tuh yang pertama, apa tadi? Istighfar, minta maaf Allah. Kemudian yang kedua apa tadi? Sedekah. Sedekah, ya ada sedekahnya lah yang kita kerjakan di malam nisfu Sya'ban, kita usahakan seperti itu. Kemudian yang ketiganya, adik-adikku sayang, amalkan apa yang diamalkan oleh para ulama-ulama kita yang banyak mengatakan bahwa ini bersandar dari apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwasanya ini bersanad kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun memang dek sampai saat ini
para ulama belum, maksudnya tidak menemukan ada hadis yang menceritakan hal ini secara detail. Akan tetapi adik-adik saudaraku sekalian, amalan ini dilakukan oleh para ulama sepanjang zaman sampai ke zaman sekarang ini. Kalau ada yang bilang misalnya, itu ulama-ulama Indonesia aja tuh ngajarin yang nggak diamalin menabi tuh perkara bid'ah tuh, baca Yasin 3 kali gini gitu, ada niatan ini itu, nggak pernah diajarin sama Nabi Muhammad. Nggak gitu kok. Saya ini kan belajarnya nggak cuma di Indonesia biar kata gini-gini juga. Dan saya juga nggak cuman sering di Indonesia. Ya seringnya di Indonesia itu maksudnya nggak cuman tinggal di Indonesia. Saya juga sekali jalan-jalan ke negeri Malaysia, ke negeri Singapura, ke negeri Brunei. Saya juga sekali jalan agak jauhan tuh ke Uni Emirat Arab, ke Mesir. Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, ke mana-mana negara juga, ke Australia juga, dan ke tempat-tempat yang lain. Nah, saya perhatikan amalan malam nisfu Sya'ban tidak hanya diamalkan oleh orang-orang di Indonesia, akan tetapi di berbagai macam belahan dunia. Dan saya ingat hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yajtami' ummati ala dhalalah, umatku tidak akan bersepakatan dalam kebatilan. Umatku tidak akan sepakat dalam perbuatan batil, dalam perbuatan gak benar, dalam kesesatan tuh umatku gak akan sepakat. Saudaraku sekalian saya muliakan, nyatanya saya pesantren pertama di Darul Ghawa Dakwah. Kalau malam nisfu Sya'ban ngapain? Baca Yasin 3 kali. Guru-guru kami dari berbagai macam negara, teman-teman, sepakat semuanya. Ahli sunnah wal jamaah malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali dengan niatan yang sama. Nah, habisnya itu dengan niatan yang sama yang diamalkan orang-orang. Nanti akan saya sampaikan niatannya. Saya kemudian mondok, pindah ke At-Tauhidiyah Tegal, Jawa Tengah. Malam nisfu Sya'ban ngapain? Kiai saya dan semua orang-orang secara umum mengamalkan baca Yasin 3 kali. Ilmu beliau bersanad kepada Darul Hadis Malang, kemudian bersanad kepada gurunya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Habis itu saya pindah ke Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, perbatasan dengan Jawa Timur. Saya berguru kepada Kiai Haji Maimun Zubair, salah satu ulama terkemuka, murid terakhir dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, penulis kitab Ad-Dahlaniyah, penulis kitab fikih, kitab tafsir Quran dan lain-lain sebagainya. Ulama terkemuka pada zamannya, mufti Mekah pada zamannya. Teman-teman sekalian, beliau juga berguru tentu saja kepada guru beliau yang terkenal, Sayyid Alawi. Sayyid Alawi, dari cintanya kepada gurunya, beliau meninggal di kota Mekah dan dimakamkan di area pekuburan yang sama dengan gurunya, didekatkan dengan makamnya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, ayahandanya Sayyid Muhammad. Teman-teman sekalian, di Mbah Mun ini di Al-Anwar, setiap malam nisfu Sya'ban kita baca apa? Yasin 3 kali. Itu saya mau tanya tuh yang bid'ah-bid'ahin Yasin 3 kali itu, yang bilang bahwa nggak perlu, hadisnya mau tuh begini begitu, jangan baca Yasin 3 kali. Itu adalah bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua perkara bid'ah adalah sesat, semua sesat membawa ke neraka. Jadi maksud dia baca Yasin masuk neraka. Itu kan rada aneh kedengarannya ya. Saya mau tahu tuh bergurunya sama siapa itu pada. Teman-teman sekalian, sebab yang saya tahu, saya berguru ke sana kemari dari ulama ke ulama, dari ahli hadis ke ahli tafsir, dari ahli tafsir ke orang-orang mulia, orang-orang saleh. Teman-teman saudaraku sekalian, semuanya ngajarin yang sama, malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Habis itu saya berangkat pergi kota Tarim, Hadramut Yaman. Saya berguru kepada Habibana Umar bin Hafid. Saya pun juga kemudiannya, sudahnya saya berguru kepada Habib Zain bin Smith. Saya berguru kepada ulama-ulama
semua di Kota Tari malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Di semua masjid-masjidnya, di semua surau-suraunya, musola-musolanya, di rumah-rumah orang, semuanya sepakat baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban dengan niatan yang sama. Kalau emang salah lah kok sepakat orang sedunia? Aneh banget kan? Kalau emang gak bener gitu kok bisa ulama-ulama ngerjain semuanya gitu. Saya sih ya, andai saya nggak ketemu ininya, sandarannya, nggak ketemu apanya, saya akan kerjain yang dikerjain sama guru-guru saya. Biar kenapa? Biar di akhirat saya ada di belakang mereka, udah pasti. Daripada ikutan orang-orang yang tadi itu, yang ngebid'ah-bid'ahin, yang bilang baca Yasin masuk neraka. Nggak jelas tuh baca Yasin masuk neraka gitu. Terus yang bisa bikin masuk surga baca apaan? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Yasin likulli syai'in qalb wa qalbul Qur'an Yasin. Segala sesuatu ada hatinya dan hatinya Al-Qur'an adalah surat Yasin. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, Yasin lima quri'at laha. Surat Yasin tergantung niat bacanya mau buat apa. Ada niatan-niatan, kamu punya niat baca Yasin diijabah Allah SWT karena Yasin tergantung niat bacanya mau buat apa. Ya udah saya ikutin aja hadisnya Nabi Muhammad, saya ikutin perlakuan para ulama, saya ikutin amalan yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama sampai di zaman sekarang ini. Mudah-mudahan kita nanti dari dunia hingga akhirat digiring di belakang mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi adik-adik sekalian yang saya muliakan, malam nisfu Sya'ban baca Yasin berapa kali? 3 kali. Yasin yang pertama dengan niat semoga kamu dikaruniai keberkahan umur yang berkah, dek, umur yang berkah, panjang umur dalam keberkahan, panjang ibadahnya, panjang ilmunya, panjang bahagianya. Karena umur tuh gak penting panjangnya, akan tetapi apa yang kamu lakukan dalam umur tersebut. Makanya minta umur panjang, jangan cuma waktunya yang panjang. Mau umur panjang sakit terus-terusan? Mau umur panjang 100 tahun tapi setengahnya di atas tempat tidur? Oke, ya, terbaring tak berdaya sakit, gak mau saya. Saya pengen jadi orang yang bernasib bagus tadi itu. Sehingga umur panjang keberkahannya, panjang kemanfaatannya kepada umat, panjang kebahagiaannya, panjang senengnya hatinya, panjang ilmunya, panjang bahagianya. Itu yang kita harapkan dari umur kita, teman-teman sekalian. Jadi nanti minta panjang umur dalam taat pada Allah SWT, keberkahan umur. Minta dengan Yasin yang pertama, niatkan yang seperti itu. Yasin yang kedua, niatkan semoga Allah SWT mengaruniakan kepada kita rizki zahiran wa batinan, rizki zahir dan juga rizki batin. Rizki zahir itu rizki yang diperlukan sama badan kita, berupa makanan, berupa pakaian, berupa apa yang kita pakai nih, tunggangan, tempat tinggal, itu namanya rizki zahir. Nah untuk rizki zahir nih dek, adek mesti jelas juga mintanya, bukan cuman asal banyak secara jumlah, akan tetapi rizki zahirnya minta halalan thayyiban mubarakan. Gampangannya rizki zahir ini sesuatu yang bisa dibeli sama uang, gitu ya. Rizki zahir, rizki yang bisa dibeli pakai uang. Bisa nggak beli nasi padang pakai uang? Bisa. Pakai rumput nggak bisa, ya kan ya? Pakai senyuman nggak bisa, gitu kan? Habis beli nasi padang bayarnya, ayo bayar. Kata Nabi Muhammad, senyum kita adalah sedekahnya, saya bayar pakai senyum aja. Ya kamu diusir sama yang jual nasi padang ya. Jadi teman-teman sekalian, itu namanya rizki zahir, rizki yang bisa dibeli pakai uang. Baju bisa nggak dibeli pakai uang? Bisa. Tas
bisa nggak dibeli pakai uang? Bisa. Sepatu, begitu kan ya? Jam tangan, cincin, handphone, ini barang-barang yang bisa dibeli pakai uang, ini namanya rizki lohir. Tunggangan, kemudian lagi rumah, tempat kita tinggal, tempat tidur, itu semuanya namanya rizki lohir, teman-teman. Rizki yang bisa dibeli sama uang. Nah, yang kayak beginian mesti jelas mintanya halalan, thayyiban, mubarakan. Yang halal, yang thayyib, dan yang berkah. Apa itu yang halal? Komposisinya halal, teman-teman. Komposisinya halal. Yang halal, kalau makanan berarti tidak mengandung babi, tidak mengandung khamr misalnya gitu ya. Tidak ada barang-barang najis di dalam makanan tersebut yang memang nggak boleh dimakan. Yang kayak begituan berarti makanannya halal. Nggak ada hal-hal yang hukumnya haram untuk dikonsumsi. Kalau pakaian, ya berarti kalau dia adalah pakaian buat laki-laki tidak terdiri dari sutra, begitu kan, di atas 50% gitu. Itu artinya thayyib, dan juga itu artinya halal. Teman-teman sekalian, termasuk juga kalau kita nih pakai pakaian yang halal, artinya pakaiannya tersebut ketika dibuat tidak ada terdiri dari barang-barang yang hukumnya najis. Begitu saya sekalian. Soalnya banyak tuh kayak sepatu dari kulit BABI gitu kan, ada tuh gitu kan. Itu hukumnya berarti rezeki, akan tetapi tidak halal. Halalan thayyiban. Thayyiban itu barangnya bisa jadi halal tapi dibelinya pakai duit haram. Duit haram tuh duit kayak gimana? Duit hasil korupsi, itu duit haram, adik-adik sekalian. Uang hasil nyuri itu hukumnya haram. Ngambil duitnya orang tanpa seizinnya kemudian dipakai. Bahkan buat ibu-ibu juga nih, bilangin mak-maknya jangan suka ngambil duitnya. Duitnya suami gitu kan ya. Jangan ngambil duitnya suaminya. Jangan kalau misalnya lagi nyuci terus pas lagi dirogos-rogos sebelum nyuci tuh ternyata nemu duit. Jangan dianggap alhamdulillah rezeki istri soleha. Itu bukan punyamu. Kalau kamu mau halal ya mesti minta izinnya kepada suami. Mohon maaf ya, barang yang sudah ditemukan tidak bisa dikembalikan. Gitu kan. Nah, jadi begitu teman-teman saya sekalian, harus yang thayyib. Yang thayyib artinya bukan milik orang lain, nggak dapat dari hasil nipu, nggak dapat dengan jualan tapi dengan menipu, ada cacatnya, ada aibnya nggak dibilangin, tuh nipu namanya. Halo? Ya, jadi kita berusaha untuk mendapatkannya lewat jalan yang halal. Lewat jalan yang halal sehingga hartanya jadi harta yang thayyib. Kemudian yang ketiganya rezekinya rezeki yang berkah. Rizki itu kalau berkah, dagang dengan penuh takwa, dagang dengan penuh cinta, itu kalau dipakai buat barang-barang bagus gampang. Rezeki itu kalau halal dan berkah, teman-teman saya sekalian, itu selalu mengalirnya kepada kebaikan-kebaikan. Akan tetapi rizki kalau dari jalan yang haram, kepakainya bakal buat sesuatu yang haram-haram juga. Saya ceritain. Saya punya kiai itu ya, yang di Tegal, satu waktu cerita, hati-hati Syarifah dari harta yang haram, karena itu nanti akan merusak kehidupan kita dan akan larinya kepada hal-hal haram terus-terusan. Beliau kemudian bilang, emang tuh uang tuh kalau halal dia akan nyari pemilik-pemiliknya dan semuanya urusan-urusan halal. Tapi kalau misalnya haram, dia juga bakalan nyari tuh pemilik-pemiliknya yang haram-haram semuanya gitu. Makanya naudzubillah, liatin aja. Saya juga udah sering bilang teman-teman saya,
ada yang kerjanya di institusi yang lahan basah gitu, yang banyak orang di sekitarnya tuh pada korupsi apa segala macam. Saya bilangin sama dia, hati-hati, bilangin sama suami kamu jangan pernah berani sama yang haram-haram, suap, korupsi, hati-hati benar-benar. Terus dia bilang, iya Ustazah, saya selalu ingetin suami Ustazah, dan kami juga udah lihat yang berani-berani sama yang haram-haram tuh Ustazah, anaknya banyak yang kena narkoba, suaminya pada punya ya gitulah, cewek-cewek inian ya, bener gak bener lah gitu. Barang haram hanya akan larinya kepada hal-hal yang haram-haram. Terus nih kiai saya ini cerita, beliau bilang, saya satu hari di Syarifah, dia bilang saya itu mau jalan dari Tegal ini ke Jakarta. Baru saya keluar mobil nih sama supir saya berdua, saya diberhentiin sama ada seorang, mohon maaf ini ya, gak semua kayak begitu, tapi kebetulannya diberhentikan sama seorang polisi yang kerjaannya kayaknya suka nilang orang, kemudian minta uang damai. Orang ngeluarin uang damai ini hatinya damai apa hatinya sebenarnya gak terima? Gak terima. Terpaksa kan, kesel kalau ditangkap ya kan? Gitu, Masya Allah. Dia bilang, saya mau biasanya diberhentiin sama polisi gitu kan, bukan mau nilang, bukan, memang baru keluar dari pondok pesantren juga. Oh Kiai mau jalan, Masya Allah Kiai mau kemana nih? Iya mau ke Jakarta. Dia kemudian karena ketemu sama ulama, ketemu sama kiai, emang biasa kebiasaan banyak orang di Indonesia sini kalau ketemu sama ulama sama kiai itu suka ngamplopin gitu loh. Termasuk orang ini juga kemudian ngeluarin uang, masukin ke amplop, di salamin kiainya, salam tempel gitu kan, istilahnya itu namanya salam tempel. Dan dia nggak tahu kan salam tempel, saya tahu tuh. Banyak soalnya yang suka nyalamin tempel sama saya. Akhirnya kemudian disalam tempelin lah kiai itu, masukin nih ke saku gitu kan, masukin ke saku, udah jalan tuh. Dia bilang subhanallah, Ipa di tengah jalan mobil saya ditilang. Akhirnya saya keluarin 250.000. Saya liatin isi amplop yang tadi itu ada 500.000. Saya keluarin 250.000, saya kasihin tuh sama polisinya. Kita pun dijalanin lagi. Saya bilang sama supir saya, ini kita nih masih akan ditilang sekali lagi nih. Bener aja, sebelum nyampe ditilang sekali lagi. Ada aja gitu salahnya, nyari-nyari kan. Kadang-kadang juga kayak gak kelihatan, tiba-tiba ada. Misterius sekali, entah dari mana datangnya. Kayak tukang parkir di Indomaret. Bener lagi. Parkirnya ada ya. Keluarin mobil, keluarin motor ada. Nggak tahu kan, kayak turun dari langit. Akhirnya beneran ditilang lagi, sekali lagi keluarinlah 250 itu. Udah tuh kata kiai, abis ini kita nggak ditilang lagi. Dah aman sampai pulang. Si supir ini rupanya kayak penuh pertanyaan gitu. Kiai kok bisa tahu, Masya Allah Kiai ini Kiai sakti sekarang. Bisa tahu gitu bakal ditilang sekali lagi. Kiai mau kasif. Dia bilang enggak, saya nggak mau kasif. Cuman yang saya tahu ada uang haram lagi nunggu-nunggu pemiliknya. Di saku saya ini ada uang haram lagi kapan saya nyampe ke tangan pemilik saya. Subhanallah, akhirnya nyampe tuh. Nah dia tuh udah yang punya nih, udah balikin gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, harta tuh kayak begitu. Kalau haram nanti kepakainya buat yang nggak benar. Mau banyaknya kayak gimana juga, berakhir di sidang pengadilan lah, berakhir di rumah sakit lah, berakhir di tempat-tempat yang nggak enak teman-teman sekalian. Udah mendingan baik-baik kita cari duit yang benar, ya kan? Bilangin sama orang tua kalian, cari uang yang benar biar duitnya halal, enak
buat dipakai ngerjain taat kepada Allah. Nah, nanti tuh malam nisfu Sya'ban baca Yasin yang kedua dengan niat semoga Allah karuniakan kepada kita rizki zahir yang halalan thayyiban mubarakan. Tapi jangan lupa, selain daripada kita meminta rizki yang zahir, kita juga meminta rizki yang batin pada Allah SWT. Apa rizki yang batin? Yang gak kebeli pakai uang, yang gak bisa kebeli pakai duit, tuh namanya rizki batin deh. Kamu cuman bisa beli tempat tidur, gak bisa beli tidur. Kamu cuman bisa beli obat, gak bisa beli kesehatan. Betul? Kamu cuman bisa beli makanan, akan tetapi kamu gak bisa beli kebahagiaan. Kita cuma bisa beli rumah, tapi ketenangan dalam rumah, cinta di antara sesama yang ada di dalam rumah, itu namanya rizki batin yang gak bisa kebeli pakai uang. Rizki punya hati yang damai, rizki punya hati yang bahagia, rizki punya lisan yang kalau bicara bagus, rizki punya akal yang ada imannya, rizki punya badan yang sehat. Adik-adik seribu sekalian, rizki punya orang tua yang menyayangimu, rizki punya saudara yang sayang padamu, rizki punya guru yang membimbing kamu dalam kehidupan. Itu adalah rizki batin yang harus kamu minta. Rizki punya teman yang baik-baik yang ngajakin kepada kebaikan, itu adalah rizki batin yang harus juga kamu minta. Rizki diberi kemudahan untuk hadir majelis taklim. Teman-teman seribu sekalian yang saya muliakan, ini adalah rizki batin yang gak bisa kebeli pakai duit. Betul apa enggak? Gak bisa tuh. Biar kamu punya temen yang sayang sama kamu, kamu duitin. Temenin gua ya, gua bayar lo. Misalnya kayak gitu. Kamu mungkin bisa membuat dia bertahan kepadamu, tapi bisakah kamu membuat hatinya menyayangimu? Gak bisa. Sehingga sekalian yang saya muliakan, adik-adik semuanya, maka minta rizki zahir yang halalan thayyiban mubarakan, minta rizki batin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita perlukan, kasih sayang, cinta dan lain sebagainya, kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khair, lutuf, afiyah, itu adalah rizki batin yang harus senantiasa kita mintakan kepada Allah. Adik-adik seribu sekalian yang saya muliakan, rizki iman, rizki sifat-sifat baik dalam hati, rizki diberi qanaah, diberi syukur, diberi tawadhu, diberi sabar, itu rizki batin yang gak bisa kamu beli pakai duit. Kamu gak bisa tuh datang ke toko, ke apotik misalnya, saya minta dong vitamin untuk bikin saya lebih qanaah. Jadi minta dong suplemen iman. Minta dong himmah ibadah. Gitu ya. Gak ada yang jual, yang punya Allah. Allah yang bisa ngasih kepada kita. Rizki berupa akhlak mulia, ada banyak hal. Rizki berupa cinta kepada orang soleh. Rizki berupa dicintai orang-orang soleh. Waduh, itu udah gak kebeli teman-teman saya sekalian. Gak kebeli. Kamu harus minta kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah SWT. Yasin kedua niatin seperti itu. Kemudian yang terakhir membaca Yasin yang ketiga dengan niat semoga kamu dikaruniai husnul khotimah, kematian yang baik. Di saat meninggal dunia, kamu meninggal dunia dalam keadaan baik. Kematian yang paling ringan, kematian yang paling nikmat, teman-teman seribu sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Dan itu tuh ya, kalau dibilang mahal, nggak mahal juga, bisa gitu kita raih. Kalau dibilang murah, nggak murah juga, sebab nggak semua orang dikasih. Kalau rezeki yang dohir-dohir tadi tuh malah banyak yang dikasih. Biar kata orang-orang
dimurka sama Allah, orang-orang gak beriman sama Allah banyak yang dikasih usaha yang halal gitu kan, usahanya gede, jualan ini jualan itu besar gitu, dia dikasih sama Allah rezeki yang zahir seperti itu teman-teman. Akan tetapi kalau rezeki yang batin termasuk juga yang tadi saya sampaikan ya, kematian dalam husnul khatimah, hanya hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang dikaruniakan. Baik, kita benar-benar mesti minta sama Allah yang khusyuk, sebab yang bisa menetapkan iman Islam saat kematian kita datang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hanya Allah lah yang menetapkan keimanan di hati hamba-hambanya, baik di dunia hingga sampai di akhirat. Ini adik-adik, kita mesti benar-benar minta sama Allah SWT. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Harus benar-benar kita minta sama Allah. Ya Allah, kematian dalam keadaan yang baik-baik ya Allah. Kematian yang indah-indah ya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, itu tadi yang saya bilang ya, kalau dibilang barang mahal, ya nggak mahal juga sih. Nyatanya ada orang-orang di sekeliling saya yang dikasih kematian yang indah gitu. Ada tuh teman saya, dia pernah nanya sama saya, Ustazah, kalau meninggal dunia tuh malam hari Jumat gitu, malam Jumat bagus saja. Bagus, saya bilang. Orang tuh kalau meninggal, asalkan meninggal bawa iman, jatuhnya hari Jumat atau malam Jumat, dia aman dari azab kubur. Selamanya Ustazah? Iya, selamanya. Oh. Kapan waktu lagi? Dia nanya lagi, Ustazah, kalau meninggal bulan Rabiul Awal bagus Ustazah? Saya bilang bagus. Nabi Muhammad tuh meninggalnya bulan Rabiul Awal. Sebagaimana Nabi Muhammad juga wafat, sebagaimana Nabi lahir Rabiul Awal, Nabi juga wafat di bulan Rabiul Awal. Makanya saya sering bilang, orang tuh kalau Rabiul Awal, peringatan tentang Nabi Muhammad memang jatuhnya Rabiul Awal. Peringatan kelahiran Rabiul Awal, peringatan bi'tsah Rabiul Awal, peringatan wafat juga Rabiul Awal. Bikin haul Nabi Muhammad Rabiul Awal juga jatuhnya gitu. Terus dia bilang, kapan lagi? Nanya lagi. Dia bilang, Ustazah, waktu paling bagus tuh kapan sih? Saya bilang, sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang terbaik. Buat meninggal juga Ustazah? Iya, buat meninggal juga itu juga mau waktu yang terbaik, karena waktu turunnya rahmatnya Allah SWT. Kapan waktu? Dia meninggal dunia malam Jumat bulan Rabiul Awal sesaat menjelang subuh. Teman saya biasa sama dia, bisa jalan bareng dia gitu. Meninggal kayak gitu, biasa-biasa aja orangnya. Ya itu dia yang saya bilang gitu. Karena memang husnul khatimah itu sesuatu karunia dari Allah SWT. Allah kasih kalau kamu minta. Kalau kamu gak minta, belum tentu dikasih, kan gitu. Sebab kita memang akan diberi sesuai dengan apa yang kita minta gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, nih 3 bulan yang lalu Umi saya meninggal. 3 bulan 10 hari, baru habis 100 harian saya beberapa hari yang lalu. Saya ketika melihat Umi saya meninggal, saya tahu bahwa ternyata husnul khatimah adalah sesuatu yang dekat sebenarnya, asalkan kita berkehidupan dengan kehidupan yang baik. Sehingga sekalian saya muliakan, 5 hari sebelum itu saya ada bahas mengenai kematian di majelis di Indramayu bersama dengan umi saya gitu. Umi saya hari itu masih sehat, bahkan beliau yang baca doa maulid di majelis besar di dekat rumah kami di Indramayu sana. Waktu itu turun hujan, sehingga saya akhirnya kemudian bilang, kalau hujan begini nih waktu kita berdoa, ibu-ibu mari kita berdoa. Kita minta kepada Allah rahmatnya Allah mengiringi langkah perjalanan kita di saat ajal nanti menjemput kita.
Kita doa, ya Allah rahmati saya kalau kematian datang menjemput saya, ya Allah rahmati kita ya Allah saat kematian menjemput kita ya Allah. Jangan kasih haus. Saya sebelumnya itu bercerita bahwa yang paling diperlukan manusia di saat hidup di dunia, di saat mati juga adalah rahmatnya Allah. Saya cerita bahwa di saat ajal datang menjemput, itu orang dikasih haus. Kalau sakaratul maut tuh adik-adik, itu dikasih haus yang membuat orang tuh kalau meninggal dunia rata-rata mulutnya terbuka, mulutnya nganga. Hampir semua orang meninggal dunia mulutnya terbuka. Kenapa? Haus. Itu guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, hausnya kalau dikasih minum 1 galon nggak hilang. Kenapa? Karena hausnya bukan dari air tapi haus dari rahmatnya Allah. Saya di kajian itu tuh doa, saya bilang ya Allah jangan kasih haus kami di saat ajal datang menjemput kami. Jangan kasih susah, jangan kasih sakit ya Allah, kami gak tahan terhadap semua itu. Saya doa Umi, saya nangis doa terus. 5 hari kemudian Umi saya meninggal dunia. Teman-teman saya sekalian, adik-adik semuanya, Umi saya waktu meninggal dunia itu, adik saya yang saat itu berada bersama dengan Umi, saya bilang, maaf saya nggak tahu kalau Umi mau meninggal. Saya malah panggil suster karena saya nggak tahu kalau itu Umi mau meninggal. Dia bilang karena Umi mau meninggal itu nggak kenapa-napa. Maksudnya Umi saya itu nggak kelihatan kesakitan, nggak kelihatan kehausan. Dia bilang sama saya, Kak Ima waktu itu bilangnya katanya orang kalau mau meninggal kehausan. Umi nggak kehausan Kak, Umi bahkan nggak buka mulut, Umi bahkan nggak minta air. Dia bilang Umi nggak minta itu semuanya. Saya sampai kayak merasa kecolongan gitu. Dia bilang Umi saya itu nggak kenapa-napa, nggak kehausan, nggak kesakitan, nggak kehausan, nggak kenapa-napa. Beliau hanya sekilas menggigit bibirnya, kemudian berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan diiringi senyuman sesudah berulang-ulang kali memanggil ya Rasulullah. Kayak punya cinta gitu. Dan memang Umi, subhanallah, cintanya Nabi Muhammad luar biasa. Hiburan buat Umi tuh baca maulid. Hiburan buat Umi kalau di rumah tuh buka channel YouTube saya buat dengerin saya bercerita tentang Nabi Muhammad gitu. Buka YouTube dari ulama-ulama, ustadz-ustadz yang lain-lain juga dengerin, terutamanya tentang Nabi besar Muhammad SAW. Belakangan kayak 3 bulan sebelum kewafatan beliau, Umi saya suka bilang, Umi kangen sama Rasulullah ya Allah, Umi pengen ketemu sama Rasulullah. Gitu. Kakak saya suka bilang gitu, Mi, ketemu sama Rasulullah mah boleh aja Mi, kan gak harus meninggal Mi. Kayak nada Umi tuh kayak mau meninggal aja gitu. Mi kangen sama Rasulullah, Mi pengen ketemu sama Rasulullah, kayak gitu. Subhanallah. Saat meninggal dunia, saya lagi di sini, lagi di Jakarta, saya lagi mimpin maulid, adik-adik. Saya lagi mimpin maulid, saya lagi qiyam, saya lagi doa, benar-benar ucap salam. Saya bilang Rasulullah tolong liatin Umi saya, tolong liatin Umi saya. Dia adalah umatmu dan dia sangat mencintai. Subhanallah, adik-adik sekaligus sekalian, Umi saya meninggal dunia dalam keadaan sangat mudah. Dan subhanallah, itu jenazahnya waktu dikuburin, adik-adik jalan dari pondok pesantren kami di Indramayu sana menuju ke pemakaman Nabi Muhammad bin Abdurrahman Asgaf, kakeknya Umi saya, itu jenazahnya lari. Sampai yang ngikutin tuh ikut lari-lari juga gitu. Saya baru tahu ada cerita jenazah lari itu waktu saya melihat Umi saya. Jenazahnya beneran lari, sampai kakak saya, abang saya tuh yang kepengen ikut nganterin di dalam kubur itu sampai harus ambil sepeda motor buat ngejar jenazah. Dibawanya tuh sampai lari-lari. Yang bawa jenazahnya dia bilang, kita tuh sampai kayak keduluan terus, kayak lagi dikejar-kejar gitu, subhanallah. Kayak enggak sabar lagi untuk berjumpa dengan kekasih hatinya. Masya Allah. Jadi adik-adik saudaraku sekalian, kematian yang indah itu ternyata memang beneran ada.
kematian yang indah itu ada, dan itu dekat dengan kehidupan kita. Sekurangnya dekat dengan kehidupan saya, dan bukankah saya dekat dengan kehidupanmu? Maka kematian-kematian yang indah sangat dekat dengan kehidupan kita, dan kita pun bisa menjadi salah satu dari yang meraihnya jika kita sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang serius minta kematian dalam husnul khotimah, dalam keadaan yang paling indah, dengan berbekal cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW, cinta yang cukup untuk membuat kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha, dengan cinta yang cukup untuk membuat kita berjumpa dengan Nabi besar Muhammad dalam keadaan Nabi Muhammad ridha kepada kita. Minta adik-adik, mumpung masih ada kesempatannya. Kalau kamu mintanya di saat ajal datang menjemput, belum tentu sempat. Kamu juga perlu minta buat orang tua kamu kematian yang paling indah. Insya Allah Allah ijabah kok kalau kita minta. Allah kan zat yang maha baik, kalau kita minta dikasih. Allah zat yang maha dermawan, kalau kita minta dikasih. Maka biar gak nyesel nanti di saat malam nisfu Sya'ban yang serius, baca yasinnya yang serius, doanya yang serius, yasin yang ketiga, niat minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniai kematian dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Begitu kan ya? Ustaznya dari sekarang amat minta husnul khotimah. Akan kita umur nggak tahu deh. Betul nggak? Betul. Nggak tahu kita nih sama umur. Bener-bener asli nggak tahu. Ya Allah, ya Allah. Nih di keluarga kita aja pasti ada orang-orang yang meninggal muda. Betul nggak? Di antara teman-teman kita aja ada yang meninggal pada muda-muda. Kamu kalau nggak percaya pergi dah ke rumah sakit. Yang masih kecil meninggal, yang bayi meninggal, umur belia meninggal 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun, udah mau nikah kurang berapa hari meninggal, ada, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Makanya kita perlu cuma minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apabila datang ajal menjemput kita, kita dimatikan dalam keadaan yang paling indah. Imannya indah, takwanya indah, gak bawa dosa, indah tuh kan? Ya, bawa cinta kepada Nabi Muhammad, bawa dicintai sama orang-orang soleh, para wali-wali sayang sama kita. Oh, udah indah banget tetap. Meninggal yang disambut hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada kemuliaan kematian, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hal terakhir yang mau saya sampaikan kepada adik-adik saudaraku sekalian, sebelum masuk bulan Ramadan, sering-seringlah minta maaf biar masuk bulan Ramadan kamu gak punya dosa kepada sesama umat manusia. Yang masih pada punya orang tua yang serius, ya, minta maaf orang tuanya sebelum masuk bulan Ramadan. Belum masuk bulan Ramadan. Karena salah satu dari orang yang puasanya nggak diterima sama Allah adalah anak yang durhaka orang tua. Buat para istri, sebelum masuk bulan suci Ramadan minta maaf yang serius sama suaminya. Atau adik-adik bisa bilangin mamahnya, "Ma, kata ustazah, Ma, sebelum bulan Ramadan minta maaf, Ma, sama ayah, sama papa," misalnya gitu kan. Minta maaf sama abah gitu. Karena memang istri yang tidak diridhoi oleh suaminya itu bulan Ramadan biar kata puasa, lapar, walaupun tarawih panjang, susah diterimanya kalau dia tidak mendapatkan keridhaan dari suami. Gitu ya. Termasuk juga ikhwan mutasariman. Arba mahrum min rahmat Ramadan. 4 kelompok orang ini terhalang dari rahmatnya Allah di bulan Ramadan. Salah satunya adalah ikhwan mutasariman. Ikhwan mutasariman adalah orang yang sedang bertikai, orang yang lagi musuhan, gak akuran. Itu adik-adik seribu sekalian, puasanya gak diterima oleh Allah SWT.
Seperti kamu lagi musuhan sama siapa nih, lagi bertengkar sama siapa gitu ya, lagi nggak akuran sama siapa, itu periksa lagi sebelum masuk bulan suci Ramadan. Harus udah ada rasa saling maafkan agar Ramadan mulai yang diterima sama Allah. Makanya menurut saya tuh kayak mohon maaf lahir dan batin selain daripada hari Lebaran juga diperlukan sebelum Ramadan ini malahan. Mestinya tuh pantas-pantasnya selain daripada nanti Lebaran juga nggak apa-apa juga ya, mohon maaf lahir batin gitu kan. Permintaan maaf pada orang-orang seharusnya yang penting justru sebelum puasa. Karena terkait sama diterima atau tidaknya puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan semua orang yang pernah kita berbuat salah padanya memaafkan kita insya Allah. Sehingga tidak ada halangan-halangan bagi kita untuk puasa kita diterima, ibadah kita diterima selama bulan Ramadan nanti. Mari jemput Ramadan yang akan segera kita jelang dengan hati yang suci, dengan pikiran yang jernih, dan dengan hati yang penuh dengan cinta insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah. Bi hurmatil Fatihah, barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair. تعاملنا معاملة أهل الخير. تكفينا من جميع الفتن والمحن والصغير. إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، وصحة في الجسد، سعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، وغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمتك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وقنعنا بالقليل من الطعام والمنام والكلام. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وقنعنا بالقليل من الطعام والمنام والكلام. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وقنعنا بالقليل من الطعام والمنام والكلام. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang maaf. Saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, terutama pada Aida, pada Ustaz Samira, dan pada semua teman-teman dari Abu Zahra. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah khilaf selama bersama-sama. Juga buat adik-adik semuanya, ya, minta maaf lahir dan batin. Dan juga kalau adik-adik, ibu-ibu, teman-teman ada salah saya juga bisa saya maafin. Tenang, saya nggak akan mempermasalahkan. Ya, terima kasih. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditutup dengan ya Rabbana tarofna dan doa akhir majelis ya Rabbana farajna alam tanah. Saya mohon pamit, tolong dikasih jalan dan gak usah salaman. Udah dari pagi saya keluarnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annana tarafna wa annana tarafna wa ashrafna fatub alaina tauba لكل حوبة وانصر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي نظر بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البر والتناهي حمدا كثيرا محبتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.